Ayo pagi di ngobrol pagi. Saya seneng pakai yang begini-begini. Seru ya? Semangat. Duk, duk, duk. Bukan Mereka nomornya nggak kedengaran. jelas. Harusnya biar adil gini gitu Pak ya. Lengkap. Ini kampanye terselubung. Sampai terselubung kayaknya ya. Yaudah, ini kita lagi ngobrol nih Iya. soal ICW mengeluarkan 36 nama anggota DPR atau Iya. caleg yang tak pro pemberantasan korupsi, Iya. ya kan? Yang penting adalah kita tahu nanti 2014 hati-hati berarti memilih calon legislatifnya. Ini dalam rilis ini ada nama satu orang nih yang menarik buat saya, nomor 5 ada Edi Baskoro Yudhoyono, ya dari Partai Demokrat. Ini gimana nih? Enggak takut nih, maksudnya mengeluarkan nama ini, dan apakah tidak takut juga berhubungan dengan yang berwajib gitu? Gimana? Ya karena sudah masuk kriteria yang sudah kami bangun, saya kira tidak ada masalah, dan ya kita kan tidak diskriminatif ini Iya, anak iya. presiden atau Iya, siapa, iya. Karena dia sudah masuk kriteria itu ya kami masukkan. Otomatis masuk begitu Ya, aja. betul. Setelah rilisnya keluar, sudah ada yang menghubungi belum ke ICW? Sudah ada yang melaporkan ke polisi, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah ya. Ya kalau menghubungi sih enggak. Menghubungi, jadi nggak ada kontak-kontak ICW, langsung laporin aja Ya laporin ke aja. polisi. Ya, dan saya kira kami berapa- menghormati mereka. Udah berapa banyak yang melaporkan ke polisi? Setahu saya baru 2 ya. Oh, baru dua. orang ya. Iya. Ya itu. Banyak juga ya, Siapa? dua, mungkin nambah lagi tuh. Pak Yani dan Pak Suding. Oke. Baik. Kita ke Pak Pumpida lagi nih. Ya. Apa perlu undang-undang caleg untuk mempublikasikan Track track recordnya recordnya? Itu memang kewajiban, nggak perlu ada undang-undang lagi. Ketika kita ingin menjadi seorang pejabat publik, ya mau nggak mau apapun yang akan kita lakukan akan terekspos, itu yang pertama. Intinya kan dalam politik udah 3 yang bisa dikejar oleh seseorang itu. Pertama uang, jabatan, atau tadi nama baik, membangun nama baik. Nah ini tergantung orang mau ngejar yang mana. Kadang-kadang orang orientasinya jabatan sama uang aja kan. Nah ini yang bisa terjerumus ke dalam masalah-masalah yang tanda petik musuhnya Pak inilah Ade Irawan inilah ya. Tapi kalau nama baik yang dijaga terus juga mudah-mudahan jabatan juga nggak terlalu sulit dapatnya. Nah tapi menjaga nama baik dan membangun nama baik ini tidak mudah. Perlu konsistensi, perlu kesabaran, perlu keuletan dan berbagai macam hal yang ada di dalamnya gitu. Tapi intinya buat saya adalah kalau kita masuk ke ranah publik, ya siap-siap saja semuanya dibuka selebar-lebarnya. Pak Pumpida terkejut nggak waktu nama-nama ini keluar di dalam list? yang Atau memang udah muncul tahu dari nih? ICW atau Ketika- gini? sebetulnya memang iya maklum gitu. lah gitu. Ketika wacana uji publik caleg itu muncul, kita udah siap. Saya udah siap secara pribadi, tapi intinya saya akan melihat pasti LSM akan banyak mengkritisi lah. Berbagai macam, tidak hanya ICW, nanti akan ada LSM lain dalam tanda petik sehubungan dengan urusannya masing-masing. Misalnya orang-orang yang aktivitasnya di masalah lingkungan, pasti yang pebisnis tambang itu akan dihajar habis. Itu udah pastilah nanti ya. Terus nanti kalau ada urusan-urusan yang ada hubungannya dengan katakanlah moral begitu kan, LSM yang bersifat agamis pasti akan mengkritisi juga gitulah. Kayak gitu-gitulah. Jadi itu akan terjadi dan memang ruangnya dibuka ya, dimanfaatkan saja sebaik-baiknya. Dan pada dasarnya caleg-caleg itu juga mempunyai basis klarifikasi. Nah, apa yang dilakukan oleh saudara Suding dan juga saudara Yani, teman saya yang 2 itu sebenarnya ada hak mereka juga. Tujuannya apa? Mungkin mereka mencoba mengklarifikasi ini secara legal gitu. Dampaknya terserah kepada masyarakat menilai apakah ini positif apa negatif. Ya kan? Nanti kan prosesnya terbuka juga. Soalnya yang juga jadi dipertanyakan kan antara track record yang memang real dilakukan karena karakternya baik, atau ini jadi persoalan mengkampanyekan sebuah image ke masyarakat baik itu negatif maupun positif gitu. Oh iya, kalau itu kan ruang publik itu kan persepsi masyarakat bisa berbeda ya. Kita salah ngomong satu aja dampaknya bisa panjang begitu kan. Nah, ini kita serahkan saja kepada publik. Dan Sah nggak kalau dibilang politik itu adalah mengenai memenangkan hati orang, to win the hearts of people instead of actually doing something real untuk masyarakat? kalau buat saya harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Karena kalau cuma salah satu, yang satu berarti fake kan, yang satu kalau orang bekerja keras juga dan ada hasil tapi nggak dikenal juga percuma, dia nggak akan bisa naik istilahnya jabatan politik tidak akan bisa naik terus. Benar-benar, karena dia melakukan yang baik tapi nggak ada orang yang tahu, itu akan susah untuk karir politik ya. Untung ada ICW loh. Untung. Tapi ICW jangan salah, dia sering mengeluarkan yang nggak baik. Ya, kalau buat kami Kalau yang baik-baik terus Baik-baik mah dikeluarin manis-manis nggak? semua. Nah, kita mau tahu. sebenarnya begini, ada 3 fase untuk
kita memilih anggota DPR yang kami anggap punya kualitas dan berintegritas. Pertama pastinya ada di partai. Partai yang akan seleksi siapa yang akan mereka majukan menjadi calon anggota legislatif. Problemnya sekarang kan ini kalau istilah keren yaitu ada oligarki di partai. Mereka yang punya uang, yang kemudian punya potensi untuk posisi yang lebih besar Jadi untuk di maju. dalam partai sendiri ada perpolitikan gitu ya. Ya, Iya, itu yang pertama. Yang kedua, yang sekarang sedang terjadi gitu. Nama-namanya sudah dipublish oleh KPU. Nah, tugas kami di lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti ICW ini untuk mempublish track record mereka gitu ya. Yang ketiga pada saat pemilihan gitu ya. Jadi 3 fase ini harus dimanfaatkan betul supaya yang terpilih adalah mereka-mereka yang punya kualitas dan punya integritas gitu ya. Begitu. Dan saya kira terkait dengan rilis kami semestinya ya teman-teman DPR juga nggak terlalu reaktif dalam artian sebagai incumbent gitu ya, incumbent. Mereka punya ini kok kami gitu sebagai publik punya hak untuk memberi rapor kepada mereka gitu ya, sebagai incumbent terutama ya. Jadi kita kasih lihat nih rapor mereka seperti apa gitu ya, dan paling tidak menurut kami gitu ya, rapor yang kami sebutkan dalam 36 ini seperti itu gitu. Mungkin terakhir ini kan ada nama-nama 36 yang diragukan komitmennya gitu. Iya. Nggak mau keluarin list juga yang di-endorse oleh ICW gitu. Iya, kami mulai dari ini dulu lah. Kayaknya nggak bisa ya, karena itu dilematis. itu Nanti iya, ICW benar, jadi benar. promotor. Benar, nanti. benar, benar. Iya, Nggak boleh, sekarang itu aja nggak boleh. itu yang nggak nggak rasional. boleh. Nggak bisa, Nggak boleh, nggak Sekarang boleh. aja sudah dituduh terima pesanan Oh, iya, gitu benar. ya. Iya, Betul. benar, Kami benar. seperti Apalagi Pizza nanti Hut kalau- delivery kan. Apalagi kalau Saya mengeluarkan, pesen pizza juga sama ICW. apalagi kalau misalnya keluarkan nama-nama yang mereka rekomen itu udah jadi Waduh. mereka nggak seimbang Repot ya? gitu, repot. Jangan kalau begitu. Jadi tetap aja jadi Politik belah bambu deh ini. iya. Diinjak satu, diangkat satu kan. Iya benar. Jadi tetap aja mengamati gitu ya, mengamati yang Kan nggak watch ya. benar, ya Indonesia benar. Corruption Watch, Watch kan. iya benar. Tapi terima kasih loh Bapak-Bapak atas Iya, upayanya terima menjaga kasih. demokrasi, rakyat juga pasti Iya. bisa Ya. menikmati Pak upaya Pumpida dari juga kalau Bapak-Bapak misalnya sekalian. tahu ada teman-temannya yang nggak benar kasih tahu dong Pasti ke kan dikasih ICW tahu. ya. Pak Pumpida masukin di website ya Saya Pak? tidak etis kalau ke ICW, tapi kalau saya lapor KPK, saya etis. Oh, itu. Saya kalau pakai tanda petik benar, benar. rahasia. Rahasia, ya. Benar. Tapi kita dorong Pak Pumpida lapor ke KPK deh. Iya, lapor ke KPK nanti minta data ke KPK keluarkan ya. Ya udah, jadi benar ya. Jadi masyarakat tahu nih Iya. 2014 siapa yang Anda harus pilih. Jadi nggak Jangan karena beli kucing dalam karung ya, Dum, ya? benar, politik uang juga hati-hati ya kan. Anda dikasih duit, Anda pilih salah ya kan. Oke, Ya udah. baiklah. Kita jeda dulu, setelah ini kami akan kembali dengan berita-berita olahraga bersama dengan Juwika. Jadi tetap bersama kami, itu jadi Ngobrol Ngobrol Pagi. Pagi.